Dadah, sebentar ya, kita adjust dulu. Selamat malam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita on lagi, siap? Saya harus nyari kursi yang lebih enak lagi ya. Ya, maaf agak sedikit lambat. Ada tamu dari seorang kawan peserta TFM. Ayo bisa minta tolong yang di atas untuk mematikan semua wifi supaya nggak dipakai. Nah, jadi tadi siang nih lumayan nih banyak tamu jadi terdistract ya kan ya. Oke, baik. Saya lanjutkan teman-teman. Kalau bicara masalah negosiasinya ada dua macam ya. Negosiasi untuk ke B2B atau ke perusahaan besar ya. Dan juga negosiasi yang biasanya untuk keseharian retail gitu ya. Seringkali kita ngalami yang simpel-simpel seperti itu. Nah, anyway, bicara masalah negosiasi ini, saya sering mengatakan kepada kawan-kawan, mungkin kawan-kawan juga masih ingat, the best negotiation is, masih ingat, the best negotiation is no negotiation. Buat saya seperti itu. Yang saya maksud apa? Bahwa negosiasi yang terbaik itu adalah kita tidak melakukan negosiasi. Negosiasi itu terjadi karena adanya penawaran ya, dari si penjual dan keinginan dari si pembeli yang terjadi gap di sini, tidak berjumpa. Nah, inilah yang membuat negosiasi itu menjadi diperlukan, oke, supaya terjadi titik temu. Apakah begini, apakah begini, apakah begini, atau nggak sama sekali. Buyar, artinya apa? No deal. Nah, jadi kalau bicara masalah negosiasi, buat saya, kembali lagi, yang terbaik adalah tanpa negosiasi. Apa itu? Keterbukaan. Ketulusan adalah komoditas yang langka saat ini. Orang sering bilang gini, Mas, kalau kita tulus sama orang, kita diinjak, Mas. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kita mulai tetap dari ketulusan, dan kita mulai dari kejujuran, mulai dari keterbukaan. Contohnya sederhana, misalnya tadi barusan dapat hadiah nih dari seorang kawan, Mbak Ria, yang jualan alat fitness, namanya Body Gym. Ya. Nah, contoh begini, bicara masalah satu produk nih ya. Misalkan kita mau menjual produk ini, harganya berapa? 800 ribu rupiah. Sudah selesai harga 800 ribu rupiah. Kita mulai dari situ duluan. Nah, orang mau neken kita, mau kemahalan lah, apalah, macam-macam lah. Itu urusan setelah itu. Tapi bagusnya, tetap kita dengan menggunakan satu harga. Jangan dikarenakan, Mas, orang-orang itu, Mas, soalnya suka nawar, Mas. Baik. Nah, karena mereka suka nawar, biasanya tak kasih harga tinggi banget duluan, Mas. Nah, kalau kita ngikutin permainan mereka, buat saya, kalau kita biasa mengikuti permainan mereka, apa yang terjadi? Kita membiasakan ya dengan harga yang tinggi ya, terus ditawar sangat rendah sekali ya, terus dikasih bonus-bonus macam-macam ya. Dan juga yang kedua, kita menyamaratakan orang yang tulus dengan orang yang suka dibohongin ya, suka ditulusin sama suka dibohongin ya. Jadi buat saya, tetaplah berbuat baik, dan sejak awal kita stay duluan, ini harga sekian. Oke. Saya pun juga contoh menjual di bisnis ya, UB Pro ya, saya jual di UB Pro itu saya menjual 50 ribu rupiah per bulan ya, atau 100 ribu rupiah pada saat apa, pada saat pendaftaran pertama kali, join domainnya, kemudian itu settingnya ya, biaya setting, dan 50 ribu rupiah per bulan. Saya terus terang saya nggak pernah mikir 50 ribu rupiah itu ngitungnya dari mana, nggak ada. Yang saya ada cuma gini, saya berpikir kira-kira kalau ini memberatkan teman-teman atau tidak. Terus dengan benefit yang saya berikan, ya indeks kepuasannya akan berapa persen. Karena saya selalu berpikir indeks kepuasan itu harus di atas 99%. Oke, itu yang saya berusaha semaksimal mungkin indeks kepuasan 99%. Saya buat pelatihan 99% orang harus puas. Oke, saya buat seperti kopdar, saya harus 99% memuaskan mereka. Kalau toh pun ada namanya 1%, buat saya itu hal yang wajar.
Ya, we can not make everybody happy. Kita nggak bisa membuat semua orang bahagia gitu kan ya. Nah, tapi setidaknya saya tidak perlu membohongi mereka atau mengedukasi mereka untuk berbohong. Oke, harga sekian ya harga sekian. Kalau itu naik itu berdasarkan memang kuota. Ya, hal yang wajar saja. Tapi banting-bantingan harga nggak perlu. Ya, buat saya begitu. Bahkan saya pernah suatu saat ditawar tentang suatu training ya oleh suatu perusahaan dibandingkan dengan pembicara X gitu ya. Dan saya mengatakan, loh jangan, bagaimana bisa dibandingkan ke sana gitu kan ya. Don't compare apple with tables. Itu yang saya katakan. Jadi jangan dibandingkan karena satu sama lain pembicara punya kelebihan dan punya kekurangan. Baik, bicara negosiasi ya, kembali lagi. Yang kecil-kecil aja kita mulai. Ini teman-teman, saya sambil lihat contekan ya. Sebenarnya materi ini sudah saya berikan di training for mentors kemarin ya. Nah, ini negosiasi ini diperlukan oleh kawan-kawan UKM. Kenapa? Karena UKM itu kan minim modal. Ya, negosiasi yang simpel-simpel itu adalah negosiasi namanya bayar mundur. Ya, karena kita minim modal, kita akhirnya membayarnya dengan cara yang mundur. Misalkan sewa tempat, nggak bisa dibayar, kan kita nggak punya duit untuk bayar tunai. Nah, kita punyanya cuma mungkin buat bayar bulanan. Ya kita nego sama mereka, boleh nggak dibayar bulanan, kan begitu ya. Nah, tapi kan ada cara-caranya bagaimana kita bisa menego mereka kan ya. Ini saya belajar sesuatu dari Mas Ipo, sahabat saya, adik angkat saya, Mas Ipo Santosa. Dia membuat sesuatu yang simpel dalam suatu proposal ya. Dia bilang seperti gini, 10 alasan kenapa ya, 10 alasan kenapa. Ini saya ingat banget pada saat mengajukan buku The Power of Kepepet saya ya, yang pertama kali ke Gramedia. Saya membuat proposal yang simpel begitu, 10 alasan kenapa buku ini layak diterbitkan di Gramedia ya. Dan benar itu sangat powerful banget 10 kenapa itu. Setelah terjadi 10 kenapa itu saya pakai untuk yang lain, tidak hanya untuk buku tapi juga untuk sewa tempat ya. YA saya pernah menyewa satu tempat di mall di Jakarta itu selama setahun gratis. Nah, mungkin Anda nggak percaya kan, padahal penawarannya pada saat itu 64 juta per bulan di luar service charge. Jadi service charge-nya saya masih tetap harus bayar lain. Nah, kemudian saya menanyakan pada si PIC-nya, bisa nggak saya ketemu sama direktur pemasaran Anda? Wah, nggak mungkin Pak, dia bilang gitu ya. Baik, kalau saya ketemu sama manajer pemasaran, yaitu direktur pemasaran, manajer pemasaran jadi satu Pak di sini Pak. Oh gitu, baik. Kalau pastikan bahwa proposal saya akan sampai dan dibaca oleh beliau, bisa nggak? Oh, kalau itu saya jamin Pak. Dia mengatakan seperti itu. Nah, apa yang saya lakukan? Saya cuma membuat 10 alasan kenapa YA layak menjadi tenant anchor di ini mall. Ya, nah di Anu Mall. Ya. Dan ternyata beneran talkshare. Saya tuliskan permintaan saya setelah 10 alasan itu. Kemudian dia setujuin di tahun pertama gratis. Jadi saya hanya bayar servis cas doang, listrik, air, telepon, kebersihan dan yang lain. Itu kan wajib ya. Nah, jadi di tahun pertama 0 rupiah selama setahun, di tahun kedua 5 juta per bulan, di tahun ketiga 10 juta per bulan. Oke. Nah, ini percaya dan itu di-approve sama mereka dengan kata-kata 10 alasan kenapa. Mungkin jadi pertanyaan bagi Anda begini, 10 alasan kenapa? Wah, ini kok Mbak Leo ini kok ngomong 10 alasan kenapa saya pending mandi nonton ini. Ini namanya alasan ya. Alasan dan penundaan mandi. Wah, Maestro Rico Wang watching juga. Thanks ya Maestro. Amel, coklatmu ada di sini Mel. Cuman aku sendiri belum nyobain Mel. Tapi saya nggak tahu Mel feedbacknya dari anak-anakku seperti apa. Ya, oke, saya lanjut ya. 10 alasan kenapa. Anda mungkin akan menanyakan seperti gini, Mas. Terus 10 alasan kenapanya itu apa yang diisi kan begitu. Nah, Anda harus mengerti dalam negosiasi. Anda harus mengerti yang disebut namanya motif. Kita sebut namanya motivation. Betul? Motivation berbicara tentang dua hal, pain and pleasure. Dissatisfaction terhadap ketidakpuasan terhadap kondisi saat ini, vision, keinginan terhadap kondisi di masa yang akan datang. Oke? Atau yang disebut namanya pleasure-nya. Kita harus ngerti itu duluan. Apa sih problem mereka? Dan apa sih solusi yang mereka inginkan?
Saya ambil contoh di mall. Saya tahu pada saat itu ya, mall itu biasanya kalau siang hari kosong. Betul? Ya, di siang hari kosong. Nah, kosong ini artinya satu, trafficnya tidak ada. Kalau traffic tidak ada, penjualan sewa outletnya itu, penyewaan outlet atau counter-counter atau ruangan-ruangan space-nya mereka, itu tentu aja jadi nggak mudah. Mereka pasti bilang gini, Mak, ini siang hari kok kayak rumah hantu ya, dia bilang gitu kan. Mau jalan sini jualan pakaian, mana laku ya, dia bilang gitu kan ya. Nah, jadi ini menjadi yang sebenarnya dissatisfaction mereka, menjadi suatu pain mereka, menjadi suatu masalah mereka yang kita harus berikan solusinya. Masalah yang kedua adalah parkiran mereka kosong, pendapatan dari parkir artinya mereka menjadi berkurang. Oke, dan image dari mall mereka jadi turun. Terus apa yang mereka butuhkan? Traffic generator. Orang yang bisa men-generate traffic. Ya, ini adik-adik saya pada nonton nih, Aditya Tanjung, ada Mbak Ade, ya Tanto, wah luar biasa. Lanjut. Nah, jadi traffic generator, Anda harus tahu ya bahwa kalau Anda bisa mendatangkan traffic yang ramai buat mereka rela merogoh kocek atau menggratiskan Anda tinggal di dalam situ. Oke? Nah, kalau Anda nggak percaya, mall-mall yang besar itu ya, contoh sederhana seperti semua Recon, mereka memiliki prosentasi traffic generatornya harus sekitar 3%. Jadi saya adalah kategori yang disebut traffic generator, pengundang semut atau bahkan sarang semut. Pada saat di YA kita pindahkan ke tempat situ, tentu aja kawan-kawan nggak melihat tempatnya di mana sih Mas J? Oh di sana kejauhan, nggak mau. Kenapa? Karena mereka datang dari luar kota. Paham ya? Nah inilah yang saya manfaatkan, saya menawarkan 10 alasan kenapa YA layak menjadi tenant anchor di mall ini. Dan itu saya lakukan juga di Bandung, 10 alasan kenapa YA layak menjadi tenant anchor di mall ini. Oke, dan pada saat di Jakarta dan saya mendapatkan free selama setahun. Yang di Bandung saya mendapatkan sewa murah 1,5 juta. Pada saat saya menawar 1,5 juta dari harga 9,6 juta, beliau mengatakan seperti ini, itu nggak masuk akal lah Ji, kalau 9,5 dari 9,6 juta terus kamu tawar 1,5 juta. Saya mengatakan seperti gini, Pak, akal Bapak yang belum masuk, saya yakin. Beri saya waktu untuk membuat masuk akal. Terus dia ketawa. Ya, kebetulan kita pas ngobrol sebentar, saya tahu orang ini informal banget gitu ya. Oke, jadi kita cari tempat makan. Ya. Nah, terus Ricky, jangan tanya sekarang, nanti kamu kelewat Ricky. Ya. Jangan tanya sekarang ya, nanti lihatnya yang nanti aja. Oke, jadi saya lanjut ya. Teman-teman jangan tanya sekarang, boleh komentar-komentar, boleh say hi sama kawan-kawan yang lain. Promo bolehlah promo, silakan ya, ini saatnya ada promosi saya diamkan. Tapi promosi yang kelewatan ya, nanti yang saru-saru nanti kena ban saya. Kena umpatan sama kawan-kawan. Lanjut ya. Nah, tadi sampai di mana tadi 10 alasan ya. Jadi yang nggak masuk akal tadi itu, dan saya tunjukkan presentasi saya presentasikan di tempat saya. Kemudian dia mengatakan, oke, J, mulai masuk akal, dia bilang gitu. Tapi ya jangan 1,5 juta dong J. Kalau 1,5 juta gimana masuk akalnya? Yo, kurang dikit lah J, kurang dikit. Oke, terus saya bilang gini, oke Pak, sebentar Pak ya. Saya tanya sama Bapak, apa yang membuat itu masuk akal 1,5 juta? Kemudian dia mengatakan begini, J, oke gini aja J. Aku perhatiin kamu kan ngasih training nih, pelatihan-pelatihan tentang bisnis kan. Nah berarti kamu bisa dong ngajarin timku ya untuk pemasaran ya, untuk manajemen dan yang lain-lain. Bisa dong. Terus oke, maksud Bapak bagaimana? Nah boleh nggak kamu kasih kelas buat timku sebulan sekali gitu? Terus saya bilang gini sama beliau, kalau saya kelas Bapak, itu biaya saya ngasih training lebih mahal dibandingkan biaya sewa Bapak. Saya kata gitu. Nah terus kemudian bilang, nggak itu dong, jangan hitung-hitungan banget begitu. Gini aja deh. Kamu kan ngadain kelas di sekolahmu itu kan, YA maksudnya dia. Oke, gimana pada saat kamu ngajar materinya marketing atau pemasaran, aku masukkan 2 orang timku ke tempatmu. Ngikutin, boleh? Deal, boleh Pak. Salaman kita 1,5 juta. Negosiasi pertama. Oke, bentar ya.
Lanjut. Yang kedua, tempat saya sudah oke. Kemudian apa selanjutnya? Ini terjadi tahun 2009 kira-kira ya. Kemudian saya perlu namanya kontraktor untuk renovasi renovasi YA. Saya panggillah, saya telepon ke teman, ada referensi nggak teman-teman? Ada nih si ini. Oke deh, saya telepon dia dan saya panggil datang kemari. Ya, nah itu Mbak Ade tahu aja telat 15 menit udah cerita yang ngelobi top cepek belum saya belum cerita sampai lupa saya. Tapi ini ngelobi uh, apa namanya Dago Plaza dan satu lagi mall di Jakarta. Nah, saya lanjut ya teman-teman. Nah, pada saat saya setelah mall dapat, kemudian kalau tempat kita sudah dapat, PD kita jadi naik, benar nggak? Artinya kita bisa ngelobi yang lainnya lebih mudah. Percaya deh. Kalau Anda punya 10 hal yang Anda harus penuhin, selesaikanlah satu persatu dari hal yang paling ringan. Itu yang paling kuncinya di situ. Jadi saya tadi ingin membuka yang Entrepreneur Academy dan saya tidak punya tempat, saya cari tempat. Kemudian saya melobi. Setelah oke 1,5 juta pun belum saya bayar. Pak, oke Pak, kita buat. Saya minta MOU-nya Bapak buatin dan saya akan tanda tangan. Berarti kita sudah oke Pak ya? Sudah Pak, salaman dulu. Salaman, komitmen. Mas Hugo dari Surabaya, makasih. Saya lanjut. Nah, next apa? Saya telepon kontraktor. Dan kontraktor begitu saya tunjukkan, oke, renovasinya saya perlu ini, minim ini. Bisa? Bisa Mas. Baik, berapa asasnya? Sekian puluh juta. Oke, aku nggak nawar sama kamu, tapi aku minta bayar mundur 2 bulan. Ya, itu yang saya lakukan. Aku minta bayar mundur 2 bulan. Dan apa yang terjadi? Dia berikan deal Mas 2 bulan. Percaya. Ya, kenapa percaya? Salah satunya karena dia tahu saya punya tempat yang spesial. Di tempat yang sangat favorit lah dia di Bandung, termasuk terkenal lah lokasinya. Lanjut ya. Nah, kemudian ini tim saya kok sampai nge-line saya ya. Ini nggak tahu kalau saya sedang online ya. Baik, lanjut ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah saya memerlukan, saya tempat sudah punya, renovasi sudah. Terus saya memerlukan yang ketiga. Apa yang ketiga? Publikasi. Ya. Nah, publikasi, begitu saat publikasi, saya cuma tanya kepada tim saya yang barusan saya rekrut dan masuk hari itu. Ya, jadi saya rekrutnya hari sebelumnya. Ya. Kemudian setelah saya tanya, kamu bisa kerja besok? Bisa. Punya motor? Bisa. Baik, carikan saya tempat kos. Setelah dapat tempat kos paling enggak untuk naruh barang-barang, dan saya ke tempatnya Dago Plaza. Begitu Dago Plaza oke, panggil kontraktor untuk renovasi oke. Yang selanjutnya apa? Saya perlu publikasi. Saya tanya, radio yang terkenal di sini untuk pasar anak muda, tapi pasarnya cukup mampu membayar, kayak belinya kuat, siapa ya? Wah, ada Mas, Hard Rock FM gitu. Nah, saya langsung datangin Hard Rock FM, kebetulan di belakangnya Dago Plaza. Ini kisah nyata ya, jadi saya kabarnya. Saya langsung datangin dan saya berikan kartu nama saya kepada si reception. Saya bilang, saya mau tanya di sini bosnya siapa ya? Bosnya mana Pak? Bos mula gitu ya. Itu siapa yang di sini? Oh ya, ada Kang Harley. Ya, bilang sama Kang Harley saya mau ketemu. Bapak udah punya janji belum? Belum. Nah, terus Pak, kalau nggak punya janji nggak bisa Pak. Baik, ini kasih kartu nama saya. Bilang sama Kang Harley saya mau kasih duit. Itu yang saya katakan. Ya, saya mau kasih duit sama beliau. Terus siapa? Beliau masuk, si CS-nya masuk, keluar dan langsung disuruh, silakan masuk Pak. Saya masuk, C. Ya, dia lihat kartu nama saya, dia langsung manggil, C. Ya gimana? Bisa dibantu apa C? Ya gini Kang, nah, saya cerita sedikit kan. Ya ini teman-teman yang sebenarnya track record. Saya dulu belum pernah, sebelumnya saya belum pernah siaran di Jawa ya. Jadi saya masih rumah pun juga waktu itu masih di Batam. Ya, tadi saya katakan saya nyari tempat kos untuk naruh barang-barang. Nah, saya membuka Bandung tahun 2009. Saya bilang begini, Kang, saya 2 tahun siaran di Batam TV, saya 2 tahun siaran di radio di Batam beberapa, ya kemudian juga ngisi kolom di Batam Post dan Tribun. Saya bilang begitu. Nah, Kang, itu terrecord saya. Saya cuma mau tanya Kang seperti ini aja. Kasih saya waktu slot siaran 1 jam, 30 menit dibuka line tanya jawab, tidak ada yang tanya jawab, nggak ada yang telepon, artinya kita nggak usah ketemu sampai kiamat. Saya bilang begitu sama dia. Dan dia bilang apa?
lu gila, gua suka sama gaya lu, dia bilang gitu. Kemudian dia panggil timnya dia, dan dia bilang sama timnya atau manajer-manajernya, dipanggil, dia bilang ini ada orang gila mau ngasih duit, dia bilang gitu. Nah teman-teman harus tahu, kalau saya mengundang traffic dan yang telepon banyak, ya itu ratingnya kan naik. Ya, artinya apa? Kalau yang mendengarkan banyak, menarik, ya ratingnya naik, besok lagi naik lagi. Artinya apa? Artinya itu adalah traffic yang bagus buat mereka, dan mereka ladang bagi mereka untuk berjualan iklan. Dewa, thanks ya, Dewa nonton terus. Nah, jadi itu yang Anda harus tahu. Jadi apa motif dari mereka? Itu yang kita harus selalu tahu pada saat kita negosiasi. Selalu bicara masalah motif. Nah, terus Kang Harli bilang apa? Oke, terus dia tanya sama timnya, ada slot gak sore ini? Ada Kang. Lu mau siaran sore ini? Siap Kang, boleh. Saya siaran, 1 jam saya siaran, dan 30 menit ya, dalam 30 menit saya siaran, langsung dibuka line tanya jawab, yang telepon luar biasa banyak. Dan alhamdulillah langsung dia bilang gini, lu bisa siaran rutin gak di sini? Gak bisa Kang, aku masih pulang pergi Batam, Bandung. Oke sesekali deh, lu pas di sini lu kontak gue, ya gue langsung atur sama kawan-kawan. Alhamdulillah dari situ saya mendapatkan slot untuk siaran pada saat saya ada di sana, dan saya mempromosikan Terselubung yang Entrepreneur Academy, dan saya mengatakan saya mengadakan seminar gratis ya. Jadi seminar ini untuk preview ya. Saya adakan seminar gratis pada tanggal sekian, pada saat renovasi sudah selesai. Di tepat pada saat renovasi sudah selesai, saya adakan syukuran kecil, dan kemudian saya adakan seminar kecil di sana, dan closing teman-teman untuk ikut YA, dan kelas pun termasuk penuh pada saat itu di 2009 di kelas saya buka. Sesimpel itu, ya sesimpel itu. Ya, nah teman-teman bisa tahu ya bahwa ini semua berbicara masalah negotiation skill. Anda harus mengerti yang disebut namanya negosiasi itu bisa membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Paham ya? Nah, saya lanjutkan. Jadi ingat ya, speak softly and carry a big stick. Jadi ini kata-kata ayah saya, speak softly and carry a big stick. Berbicara nggak usah ngoyo, nggak usah ngeyang, nggak usah intimidasi, nyantai aja, tapi membawa suatu stick yang besar. Apa itu? Motif mereka, pain mereka, pleasure mereka. Wah, ini dari Tasik udah pada dengerin. Esa Prakasa Nayakan dari Bali, usah ya. Mas Yugo dari Surabaya. Thanks Mas Yugo. Kita tunggu nanti untuk topik-topik pas kita ke Surabaya, Mas Yugo ya. Baik, nah ini saya lanjutkan lagi ya teman-teman. Nah, intinya teman-teman, carilah motif orang yang akan kita nego. Ya. Nah ini kalau untuk negosiasi yang tingkatan lebih tinggi, biasanya terjadi apa disebut namanya hidden message. Oke. Contoh hidden message itu seperti gini. Anda punya suatu penawaran, katakanlah ini kan ada namanya Anda pembeli sama Anda penjual. Katakanlah ada seseorang yang akan membeli, dan si penjual dia menjual dengan harga yang sangat tinggi, padahal Anda inginkan harganya sekian. Oke? Atau penawaran Anda sekian. Nah, kemudian dia tidak mau. Apa yang terjadi? Anda harus mengetahui ada hidden message yang dia katakan tentang produknya dia. Oke? Contohnya hidden message-nya begini. Dia bilang, oh ini harga saya sudah paling murah nih Pak. Nah Anda harus tahu, paling murah dibanding apa? Kalau Anda berbicara masalah hierarki negosiasi, paling tinggi adalah data. Jika Anda bisa punya data, nomor satu Anda gunakan data. Contoh begini, Pak, Bapak bilang spek Bapak itu ini. Bapak bilang Bapak punya Bapak paling murah. Ini loh Pak, saya tunjukkan. Di tempat lain harganya sekian. Dia mau bilang apa? Ngerti ya? Kalau Anda nggak punya data, Anda menggunakan bluffing, teman-teman. Ya, saya ambil contoh. Saya waktu itu tahun tahun 98 ya. 99 pada saat mulai usaha 98 99 itu kejadiannya. Saya mungkin sekitar usia masih waktu itu 25 tahun. Sekarang 29 tahun. Terpaut dikit ya. Nah, jadi banget diminta tolong sama kawan saya dari Palembang untuk mengambilkan pompa yang cukup besar dari Singapura, dan dari Singapura dikirim ke Batam baru ke Palembang. Nah,
Kenapa dia minta tolong sama saya? Karena satu, dia bahasa Inggrisnya tidak lancar. Kedua, pada saat itu ya pengiriman dari Singapura ke Batam ini, Singapura ke Palembang tidak mudah, langsung ke Palembang ya, dan pasti biayanya akan sangat mahal. Lebih mudah kalau mengirimkannya via Batam lebih dahulu, dari Batam baru jalan laut ke tempat Palembang. Nah terus dia waktu itu menelpon saya dari gini, aku barusan ngefax ke tempatmu tentang quotation-nya dari Singapura untuk pembelian barang ini. Kamu bisa bantu aku ambilkan barangnya nggak, C? Oke, berapa nih fee buat aku? Saya tanya begitu kan, 5% ya? Oke, siap. Kalau aku bisa nawar lebih murah, selisihnya buat aku ya, saya bilang begitu. Boleh, C, sah, bilang gitu. Oke, baik, sah kan? Nah, kemudian apa yang terjadi? Saya telepon dia, jadi telepon ke orang Singapura ini, dan satu yang diuntungkan kalau Anda masih muda dan Anda nggak pede dengan wajah Anda yang culun gitu ya, Anda lebih bagus teleponnya negosiasi per telepon atau per teks. Oke, artinya si lawan bicara tidak bisa melihat Anda ini punya kelemahan, paham ya? Nah saya telepon dan kemudian saya dengan intonasi yang sedikit dewasa begitu ya, saya telepon begini, can I speak to Patrick please? Nah, ini saya telepon begitu. Kemudian dia bilang, yes, I'm Patrick, man speaking. Dia bilang gitu kan ya, jadi siapa yang bicara ini. Kemudian singkat cerita, saya melakukan suatu namanya pressure kepada dia, bluffing, gertakan lah. Nah saya langsung telepon. Kenapa saya melakukan ini? Karena rata-rata teman-teman, ini saya tidak mengebiaurah, uyah, atau memukul rata atau mengajarkan Anda untuk melakukan hal ini kepada orang Indonesia terutama. Tapi kalau Singapura Anda harus tahu, kulturnya orang Singapura memang kebanyakan seperti itu. Jadi kalau Anda tidak ngebluff, Anda akan di bluff lebih dahulu. Jadi ini maaf ya, saya bukan berarti rasialis, tapi Singapura, Malaysia, India, ya, itu rata-rata seperti itu. Jadi Anda harus bermain trik gitu kan. Nah begitu mereka tahu kita orang Indonesia, biasanya mereka seringkali banyak merendahkan kita. Jadi kita harus bluff duluan. Ya bisa bicara dengan Patrick, ya Patrick bicara di sini dengan siapa ini, dengan Jaya. Terus ini saya pakai bahasa Inggris tentu aja kan. Kemudian dia menanyakan kepada saya, ya apa yang bisa dibantu? Saya bilang ini mengenai quotation yang kamu berikan tentang barangnya ini. Saya langsung ngebluff ke dia, langsung bilang begini, saya minta kamu untuk menurunkan harga 10% lagi. Jadi saya tanpa basa-basi saya langsung ngomong, saya minta kamu turunkan harga 10% lagi. Terus dia bilang gini, maaf Mr. Jaya, apa yang dimaksud ya? Dia bilang gitu kan. Ya saya bilang, ya aku minta kamu turunkan harga 10% 10 menit waktumu. Saya bilang begitu langsung sama dia. Bisa melakukan penekanan. Dan dia bilang apa? Tapi Mr. Jaya, ini si Mr. A sudah confirm ke aku, dia akan memberikan ordernya ke aku. Dia bilang seperti itu. Nah saya bilang gini, kalau gitu kenapa nggak kamu telepon sekarang si A, ya, dan kamu minta ordernya sama dia. Terus saya tanya, maksud Anda bagaimana? Dia bilang gitu kan. Maksud Mr. Jaya bagaimana? Dia bilang gitu. Saya bilang, saya adalah orang yang akan order kepada Anda, bukan dia. Nah, ini speak softly and carry a big stick. Kita pastikan kita powernya kita punya. Ngerti ya? Kalau enggak dia akan nekan kita. Nah, terus apa yang terjadi? Setelah itu dia langsung gini, oh sorry Mr. Jaya, dia bilang gitu kan. Terus kemudian dia bilang gini, oke, baik, aku kasih kamu waktu 5 menit dari sekarang. Saya bilang gitu. Kalau enggak aku akan order ke Jakarta. Teman-teman pikir saya punya source di Jakarta enggak? Pada dasarnya saya enggak punya. Oke, tapi saya bisa cari. Oke. Tapi saat itu saya belum punya. Jadi saya telepon lebih dahulu. Toh kalau seandainya dia tidak bisa kasih harga segitu, saya baru akan cari di Jakarta. Nah, akan jadi pertanyaan begini, Mas, kalau orang itu benar-benar nurunin harga, kalau nggak nurunin harga gimana? Ya, dengan alasan apapun itu karena mungkin bisa jadi saya tidak mendapatkan barangnya atau apa ya, saya tetap ambil kan begitu aja, nggak usah sok gengsian lah ya. Nah tapi apa yang terjadi pas saya menekan dia seperti itu, 5 menit kemudian dia telepon ke saya nggak sampai, dia bilang gini, Mr. Jaya ya kita minta maaf karena kita nggak bisa ngasih 10% diskon karena itu harganya sudah cukup rendah dan kita bisa ngasih 5% diskon lagi. Ya ini teman-teman ya, 5% diskon artinya kan bonus tambahan lagi buat saya dan harganya cukup mahal nih. Ini pompa yang ratusan juta. Nah, dari situ saya akhirnya pikir, oke. Nah, yaudah, aku sebentar lagi SPO ke tempatmu. Saya bilang gitu kan. Dan terjadilah
orderan tersebut. Begitu saya ke Singapura, pas waktu itu saya memberikan cek kepada dia, pas kebetulan sekali saya ke Singapura, saya memberikan cek kepada dia, dia datang masuk ke tempat rekan kerja saya, maksudnya partner investor saya. Jadi waktu itu saya tidak punya modal, saya diberikan modal oleh seorang investor. Investor itu usianya 52 tahun. Saya umur 25 tahun, dia umur 52 tahun. Kemudian dia masuk ke ruangan investor saya dan kemudian dia menanyakan, Mr. Jaya, dia bilang gitu kan, dia bilang. Terus si partner saya menanyakan, kamu cari Jaya? Iya, itu Jaya. Dia nunjuk saya di balik di balik pintu, dan dia begitu melihat saya dia kaget, loh, kamu masih muda ternyata ya. Dan si orang yang negosiasi dengan saya ini umurnya mungkin pada saat itu sudah sekitar 45 dan saya saat itu masih 25 tahun. Dan kemudian dia mengatakan, kamu masih muda. Saya bilang, ya, aku memang masih muda. Mungkin di hatinya dia merasa ilfil gitu ya, dibohongi sama anak muda. Nah, tapi itulah yang saya katakan, saya beruntung karena saya per telepon, tidak tatap muka. Kalau saya tatap muka bisa jadi saya akan ditekan sama dia. Kita harus ngerti hal ini. Ini namanya negosiasi. Nah, teman-teman, teknik yang tadi saya katakan tadi itu pada dasarnya saya menghilangkan yang disebut namanya hidden message. Oke, baik. Kalau saya balik ya teman-teman, saya balik posisinya bahwa saya adalah marketernya, kemudian dia adalah buyernya. Apa yang terjadi? Ya, saya marketernya, kemudian dia adalah buyernya, dia akan beli dan dia menawar harga ke saya. Contoh begini, penawaran harganya bisa kurang nggak? Ingat, hati-hati ya. Begitu Anda mengatakan bisa kurang atau tidak, saya yakin 99%, bukan 100%, 99%. Ya, saya yakin orang itu tidak punya pembanding. Atau barang Anda sudah paling murah dan dia ingin lebih murah. Saya ulangi lagi ya. Ya, kalau Anda jualan, kemudian seseorang menawar produk Anda dan mengatakan, bisa kurang lagi enggak? Bisa kurang lagi enggak? Kata-kata ini sebetulnya sangat lemah. Artinya hidden message-nya di dalam bawah sadarnya dia, orang itu sebetulnya tidak memiliki pembanding. Oke? Baik ya, bisa nanti ada praktekan ya, dengan telepon Anda praktekin. Ya. Kalau seperti itu, tapi jangan Anda kalahkan dia langsung. Oh, nggak bisa kurang, selesai. Jangan begitu. Orang itu pada saat negosiasi ada dua unsur, satu material, kedua emosional. Kalau dia kalah material, dia harus menang emosional. Maksudnya apa? Hargailah dia effortnya untuk bernegosiasi kepada Anda. Benar nggak? Jangan Anda langsung matikan, wah nggak bisa kurang, ya selesai begitu aja. Jangan bilang gitu. Nah paling nggak dia itu kepingin dia sudah menang terhadap Anda. Ya contoh begini, wah bener loh, ini hargamu sudah murah banget. Kita sering kan mendengarkan kalau kita pun nawar sama mereka bisa kurang nggak, terus mereka bilang apa? Jualan. Nggak bisa loh, ini aku jual rugi loh. Tapi ini nggak benar. Ya, jangan mengatakan jual rugi, Anda bohong berarti. Ya, nah tapi kata-kata ini yang sering kita dengar dari mereka-mereka. Jual rugi lo, jual rugi terus, tapi apa? Rukumu tambah gede gitu ya. Nah, jadi kita bisa mengatakan, waduh ini benar, ini harga ini sudah sangat sangat murah. Untung saya tipis, boleh. Oke. Cara yang kedua adalah Anda tidak kasih diskon kepada mereka, tapi Anda kasih bonus. Ibu, ini benar harganya murah banget udah. Ya, ibu cari ke tempat lain boleh bandingkan. Oke. Nah, tapi oke lah ibu, saya kasih tambahan bonus saja ke ibu. Saya nggak bisa nurunin harganya lagi, saya kasih tambahan bonus. Kenapa? Supaya mereka juga merasa menang secara psikologis. Ini penting sekali. Ya, menciptakan apa yang sebenarnya think win-win. Baik ya. Nah, pertanyaan begini, kalau mereka nanya bisa kurang nggak? Kalau mereka menanyakan begini, Mas, hargamu kemahalan. Nah ini harus hati-hati. Begitu mengatakan kemahalan, ada dua kemungkinan. Yang pertama, mahal dikarenakan dia tidak sanggup membeli. Ya. Yang kedua, yang besar kemungkinan sekali adalah kemahalan karena dia sudah membandingkan sama tempat yang lain. Kuncinya ada di sini. Siapa yang melakukan follow up lebih dahulu? Saya ambil contoh. Kalau dia adalah penjual ya, dan Anda adalah pembeli. Sebaliknya. Tadi Anda adalah penjual dan dia adalah pembeli dan mereka mengatakan kemahalan. Tergantung siapa yang telepon lebih dahulu. Misalnya Anda teleponin, halo, gimana? Saya sudah masukkan quotes kemarin, terima.
Iya. Terus gimana jadinya order, misalnya pakai teknik closing nih ya yang diajarkan oleh Kang Dewa nih ya. Jadinya mau order 1 atau 2 Ibu? Ya. Kemudian dia menjawab, Mas hargamu kemahalan Mas. Anda yang telepon lebih dahulu. Ya, begitu Anda yang telepon lebih dahulu, Anda harus tahu bahwa sebenarnya kenapa Anda telepon lebih dahulu, karena Anda nggak sabar menunggu mereka di batas waktu tertentu. Katakanlah 2 kali 24 jam, 48 jam kemudian ada telepon. Begitu dia bilang seperti itu, bisa jadi kemungkinan sudah ada orang yang masukkan quotation lebih murah daripada punya Anda. Kenapa? Kemahalan dibanding. Ini sebenarnya comparison deletion. Ada perbandingan yang di hidden, yang di delete sama dia. Comparison deletion. Beda kata-kata mahal sama kemahalan. Ya, kalau mahal potensinya lebih besar karena dia tidak afford. Aduh Mas, mahal Mas. Kenapa? Tidak afford untuk membeli. Nah, tapi kemahalan bisa jadi dibanding dengan yang lain. Ya, besar kemungkinannya seperti itu. Oke. Nah, kembali lagi ada kemungkinan bahwa dia kemahalan sama mahal ada bisnisnya kan. Kemungkinan dia juga tidak mampu membeli. Paham ya? Nah, ini harus Anda tanyakan lagi. Oh iya. Jadi nggak boleh Anda langsung turunkan harga, jangan. Jadi Anda tanya duluan. Oh iya, kemahalan ya? Emang Ibu bisa dapat harga berapa gitu kan ya? Nah, begitu kan? Nah, dia ada yang memang pinter mau ngomong, ada yang mau ngomong gitu ya. Nah, jadi begitu dia tidak ngomong, nggak bisa, ini soalnya rahasia perusahaan atau apa. Oke, Ibu gini aja duluan. Saya coba cek duluan, kos saya berapa, siapa tahu saya mungkin memang salah memberikan harga kepada Ibu. Mungkin kita mengatakan seperti itu. Dan kemudian kita cek duluan harga kita, dan baru kita telepon ke dia lagi dan memberikan, Ibu paling rendah saya bisa ngasih sekian. Paham ya? Jangan langsung Anda telepon, oke saya turunkan sekian. Hati-hati loh. Begitu Anda langsung menurunkan sekian, dia merasa gini, ini kok kamu begitu aku ngomong pemahalan sebentar aja, kamu udah langsung nurunkan. Tidak ngecek lebih dahulu. Berarti kemarin mukul aku harga nih. Paham ya maksudnya? Nah, ini teman-teman tahu itu. Jadi ada sebenarnya comparison deletion. Nah, balik ke contoh pertama saya. Pada saat saya menanyakan kepada si Patrick tadi itu, saya langsung mengatakan, aku minta kamu mereduce hargamu 10% lagi. Artinya apa? Di benak si Patrick atau di bawah sadar si Patrick, secara tidak sadar dia memikirkan bahwa saya sudah punya pembanding yang setidaknya 8%, ya, 7%, 5%, 4% lebih murah daripada punya dia, dan dia harus memberikan lebih murah daripada yang saya dapatkan. Ya, jadi misalkan saya mendapatkan 3%, 2%, dia ngasih 5%. Sebenarnya Patrick ini kalau saya mengatakan oke 5% nggak masuk gitu ya, mungkin dia akan naikkan 7%. Tapi buat saya udahlah, buat saya juga cukup, kata cukup saya dari 5%. Jadi teman-teman ingat selalu ya, dalam negotiation Anda harus berpikir think win-win. Jangan Anda kalau bisa Anda neken serendah mungkin ya, kemudian Anda lakukan itu. Nanti besok Anda akan membangun kredibilitas atau track record Anda sebagai seorang yang culas. Maksudnya apa? Culasnya apa? Culas yang saya maksud, jangan ikut sama Jaya deh. Kenapa? Dia nekennya Afgan, selalu minta paling murah. Tidak, buat saya price itu yang sebenarnya reasonable price, cukup. Bukan harus the cheapest price. Jadi ingat ya, manusiawilah pada saat berdagang. Pada saat jika Anda selalu menekan, maka Anda akan membangun track record Anda sebagai seorang yang akan dijauhi oleh mereka. Jangan deh sama Jaya. Ya, kenapa? Orangnya pelitnya minta ampun, orang perhitungannya minta ampun, orangnya maunya paling murah tok. Ya, saya pun juga nggak mau sebagai penjual digitukan. Maka dari itu saya juga tidak mau melakukan orang seperti itu. Buat saya udah cukup masuk akal, saya oke. Oke ya. Jadi kita bisa kurang harganya, hati-hati ya. Artinya kemungkinan besar mereka tidak punya perbandingan harga. Nah, kalau harganya kemahalan, kemungkinan besar mereka punya perbandingan harga. Nah, kembali lagi, kalau kita bicara sebagai seorang pembeli, ya kita bisa ngomong langsung kemahalan Pak, biar seolah-olah sudah ada pembanding harga. Oke? Nah, kalau mereka menaikkan kepada kita, misalkan di penjual, ya kan, gimana Pak? Sudah beli barang, habis pakai produk saya bagaimana? Ini harus hati-hati juga. Kadang kita ini kalau bilang bagus banget ya,
Ini khususnya untuk B2B. Kalau untuk retail sih saya bilang tidak. Retail kan ada retail price. Kalau sama seperti produk seperti inilah. Nah, ini kan ini dari retail price. Ini kan harga transparan. Beda perkara. Minum luhanku biar tenggorokan aman. Ya Ika, makasih Ika perhatianmu. Nah, jadi saya lanjut ya. Jadi kalau uh, ini untuk B2B terutama, misalnya kita sama supplier, kadang supplier itu memang benar sih kalau dikasih hati ngelogok empelok. Jadi kalau untuk supplier yang masih baru, jangan pas begitu kita tanya, gimana mas? Oke kan kualitasku bagus banget kan? Kita bilang oke lah, gitu kan ya. Bilang bagus banget juga enggak, tapi acceptable lah, bisa diterima. Nah ini Anda harus tahu begitu. Hargaku murah banget kan? Uh, Reasonable lah, masuk akal ya. Jika kita begitu bilang murah banget untuk dipukul harga sama dia. Kecuali kepada mereka-mereka yang memang menjual tanpa negosiasi dan tidak perlu negosiasi. Apa itu? Keterbukaan. Nah teman-teman sekali lagi, jika kita membangun track record tukang mukul harga, ya besok kita juga akan diberlakukan ditekan harga. Oke, bertemu dengan orang di hidden semuanya. Apa yang di hidden? Informasinya di hide. Oke, nah maka dari itu teman-teman bersikaplah adil. Kalau sudah ketemu sama orang pemain yang fair play ya, orang pemain yang apa, yang adil ya, memberikan harga yang masuk akal, kualitas juga oke, service oke, jangan tekan dia. Dan sebaliknya juga kita juga tidak mau ditekan sama dia. Oke, teman-teman, silakan kalau mau bertanya. Saya lanjut ya. Jacqueline Saragi, Mas J kalau meyakinkan investor, ini sebentar ya sambil teman-teman ngetik, saya tutup ini. Saya berada di sini nih. Dinginnya minta ampun ya jendela saya, jadi saya mau tutup duluan. Nah, kita tutup jendela dulu. Dingin banget. Nanti yang bisa ada tamu. Nah, tuh kan. Keren banget ya tong saya. Udah lihat tongsi saya kayak apa? Ya silakan lihat yang kemarin saya putarkan kepada Anda itu tongsi saya pakai piring. Oke, saya lanjut ya, Jacqueline. Ini pertanyaannya, Jacqueline Saragi. Mas kalau meyakinkan investor agar mau menjadi bridging fund di starting bisnis kita gimana ya? Menjanjikan ROI di atas 50% atau bagaimana Mas? Saya pengusaha properti membutuhkan bridging fund untuk pematangan lahan sebelum memanggil pihak bank. Matur suwun, teman-teman. Saya bilang, ini pengalaman saya untuk mencari investor. Saya saat ini benar-benar tidak mau membuka keran investasi perorangan. Apalagi ya kalau menawarkan sesuatu yang sifatnya fix atau iming-iming berlebihan seperti 50%. Ya. Buat saya kalau Anda mengiming-imingin 50% ROI, 50% return on investment per tahun, 50% itu artinya sebulan bisa 4%-an ya. Buat saya itu apa bedanya mereka sama rentenir? Kalau mau jadi investor beneran, harusnya investor dia beli saham kita, oke? Dan kemudian apa? Kita tanggung bersama-sama untung bagi untung, rugi duitnya hilang. Kalau mau seperti itu. Nah, seringkali nih Jacqueline ya, kawan-kawan ya sebagai pengelola juga berpikir gini, Mas kalau aku kasih sahamnya rugi dong Mas. Kenapa rugi? Kalau ya kan potensi perusahaan kan jadi besar. Nah itulah kita. Kalau kita hitung-hitungan rezeki, ya rezeki kita kan terbatas. Kalau Anda sudah mau masukkan investor, anggap dia sebagai partner dan ajalah dia berbagi bersama Anda. Oke, baik saya lanjutkan. Jadi intinya apa? Intinya saya tidak setuju dengan iming-iming. Kalau dia mau, dia sama-sama dari hati ke hati saya akan bicara. Tapi Mas, mana ada mau investor yang seperti itu? Nggak ada, nggak usah. Gampang, nggak ada, nggak usah. Ya, kalau kita paksakan sesuatu yang sifatnya anorganik, kita berbohong sama mereka, ngiming-ngiming sama mereka, nanti kita sendiri yang kena. Ya, kita akan bertanggung jawab setelah itu. Lanjut, Pekalongan. Oh, Bang Jacqueline tadi bukan, ini soalnya di tempat saya fotonya nggak keluar semuanya nih. Sinyalnya lemah ya, jadi fotonya nggak pada keluar semuanya, jadi nggak ketahuan nih siapa Mbak Mas Bude. Nah nih dari Bude si Arisanti sama Bude. Mas C, saya punya
usaha salon muslimah yang treatmentnya dan produknya khusus menggunakan herbal. Aduh, ini kelihatannya bukan. Oh, ini contoh promosi berarti tidak masuk ya. Tidak masuk ke dalam negotiation skill. Sarah Bigmans, thanks ya. Udah nonton Hesti, Linda, wah selalu Linda nih. Nonton terus ya. Ntar pertanyaannya, Dedi Du Halim, Masih kalau mau negosiasi dengan teman yang memiliki usaha jualan makanan tradisional, masih dongkalnya apa? Makanan khas Betawi. Dia sudah memiliki 7 booth. Saya mau kasih merek dengan manajemen yang profesional, bagaimana caranya? Buat saya gini teman-teman. Nomor 1, the best negotiation is no negotiation. Datangin mereka dengan baik-baik, berbicara dengan ketulusan kita lebih dahulu. Kalau kita sudah bicara masalah ketulusan, ini apalagi untuk partner usaha ya teman-teman, dan mereka berbicara dengan kebulusan, kalau saya mendingan no deal. Dalam negosiasi bisa deal or no deal. Kalau saya untuk partner bekerja jangka panjang, saya mendingan no deal saya. Kalau orang itu terlalu mau nekan kita atau apa, saya no deal. Lebih enak seperti gitu. Ya, kemarin sempat kita datangin suatu investor yang cukup besar, dan pada saat itu bukan kita nggak mau negosiasi, kita mau kenal aja, tapi dalam proses berkenalan itu kok ada unsur penekanan yang saya tidak mengenakan. Dan apa yang terjadi, kita keluar dari situ, kita memutuskan kalaupun suatu saat perusahaan ini pun mau sama kita, atau si orang ini ya, akhirnya mau dengan kita karena kita atau yuk bisnis menjadi besar sekali, ya saya tetap akan mengatakan tidak mau. Kenapa? Value saya itu tidak serak dengan beliau, ya, karena berusaha untuk menekan di awal. Nah, buat saya seperti itu. Jadi teman-teman, makanya saya kemarin tuliskan, jika Anda selalu menekan, maka Anda hanya akan memangsa kelinci, ya. Anda nggak bisa mendapatkan macan, nggak bisa mendapatkan yang lebih besar, karena Anda sukanya nekanin orang. Nah, yang disebut namanya power itu apa? Power itu pada saat Anda bisa memukul, tapi Anda tidak memukul, bahkan mengelus. Pada saat Anda bisa nego habis, dan Anda tidak melakukan itu. Saya ambil contoh teman-teman. Justru tidak selalu saya membayar murah. Ya, ambil contoh begini. Ada seorang karyawan yang saya rekrut pada saat itu, dan dia minta gaji kepada saya tanya, kamu minta gaji berapa? 1,5 juta Mas Ji. Apa yang saya katakan? Kamu tak gaji 3 juta. Dia kaget. Sama 1,5 juta Mas. Enggak, kamu pantasnya 3 juta. Aku gak mau kamu mikir kanan kiri. Ya, aku gak mau kamu mikir kekurangan duit dan untuk kamu sudah punya anak istri. Ya, jadi itu yang saya lakukan, saya gak mau nekan. Ada yang pernah menuliskan gaji yang kamu minta berapa? 1,2 UMR pada saat itu. Saya bilang gini, aku beneran gak tega gaji karyawanku 1,2. Tak kasih kamu 1,5. Ya, itu beberapa tahun yang lalu lah, sudah cukup lama. Nah, kembali lagi teman-teman, gak selalu kita harus nekan. Dan alhamdulillah teman-teman, jika kita dengan keterbukaan, ya, kita memberikan kelonggaran kepada orang lain pada saat kita bisa menekan, apa yang terjadi, tahu nggak? Orang juga memberikan kelonggaran pada kita. Kan nggak semua masih, betul nggak semua. Tapi Anda akan menemukan orang-orang sevibrasi seperti itu. Ya, saya beberapa kali bahkan menemukan hal yang cukup aneh teman-teman, ya, dikasih kelonggaran yang tidak masuk akal buat saya. Ya, bahkan tim saya juga bingung. Ya, ambil contoh begini, ada orang telepon ke saya bilang gini, C, itu quotationmu yang tadi, jadi masuk suatu perusahaan, quotationmu yang tadi tolong naikkan harga 20% semuanya. Saya bingung, Pak, kenapa Pak? Gitu. Ada yang salah atau apa Pak? Enggak, aku minta kamu naikkan harga 20% semuanya. Saya pikir dia mau failkan saya atau apa. Enggak, aku mau kasih ordernya ini sama kamu dan kamu naikkan harga 20% semuanya. Enggak Pak, 20, itu saya sudah cukup Pak, cukup, untuk saya cukup Pak. Aku bilang sama kamu naikkan harga. Terus saya tanya, saya pikir orang ini mau minta suap atau apapun itu kan. Saya tanya, Pak, maaf Pak, mungkin ada sesuatu yang saya tidak pahami Pak. Boleh Bapak jelaskan? Terus saya bilang gini, J, kamu jangan pikir aku kotor ya J. Aku haji, dia bilang gitu sama saya. Dia marah sama saya. Terus, maaf Pak, saya nggak berani Pak. Tapi boleh nggak Pak, saya tahu alasan Bapak apa? Saya tanya begitu. Dia bilang apa dengan saya? J, gini J,
aku perhatikan supplier lain ini sukanya ngasih harga murah pada saat awal, terus kemudian pas begitu aku lengah, aku dipul sama mereka. Dia bilang begitu. Aku perhatikan kamu ngasih harga sangat stabil. Kamu nggak pernah mukul aku tahu kosmu berapa kok, C. Dia bilang gitu. Saatnya ini aku mau balas kamu. Dia bilang begitu. Dan dia minta saya untuk naikkan harga. Jadi Mas Edi, buat saya nggak usah nego berlebihan. Ya, yang paling penting nego itu apa sih? Adil buat mereka, adil buat saya. Kamu senyum, aku senyum. The best yang seperti itu. Ya, apalagi untuk partnership. Jika tidak, sudahlah, tidak usah. Saya katakan nih kalau Anda kepepet banget dan cuma sekali, silakan datang mereka. Ya, baik. Aceh, kalau kita punya usaha warung makan dan ngajak bersama dengan yang punya ruko, sebaiknya pembagian hasil yang pas itu berapa persen. Nah, kalau bicara masalah berapa persen, Anda harus cek duluan sewa ruko sekitar situ atau sewa space sekitar situ berapa. Itu yang paling penting. Dan dari situ nanti Anda bisa buat prediksi. Ini kan istilahnya mengubah fixed cost menjadi variable cost. Ya, yang dimaksud fixed cost yang kalau ada sewa itu adalah risiko Anda membayar fix untung ataupun rugi, mengubahnya menjadi variable cost yang artinya kalau untung sekian ya bayarnya sekian, ya untung sekian bayarnya sekian, kan begitu ya. Presentasinya dari situ. Jadi Anda cek duluan, kemudian Anda baru bisa mengatakan presentasinya. Dan Anda bisa melihat katakanlah ya nilai sewanya kalau sewa fix sekian. Nah, kalau Anda misalkan bagi hasil antara range sekian atau range sekian, jadi dari dia itu juga bisa mendapatkan lebih daripada harga standarnya. Oke ya. Tetapi Anda sekarang kan mulai dari sini nih. Nah, juga dengan risiko juga dia mendapatkan yang lebih yang kurang dibandingkan yang harga rata-rata. Oke, Linda, masih untuk investasi pasif sebenarnya pembagian berapa persen? Ingat kalau kita udah bicara soal presentasi fix per bulan confirm riba. Ya Linda ya, jadi itu confirm adalah riba. Kalau Anda bicara tanya kira-kira berapa persen yang masuk akal tergantung dari industrinya. Kalau untuk industri ya semakin risikonya semakin tinggi, keuntungannya didapatkan akan semakin tinggi pastinya presentasinya. Saran saya Linda, mainkan aja, berikan saham kepada mereka ya untuk terlibat kepada Anda. Nah terus jadi bukan pasif reasonable-nya, tapi kasih saham. Jadi dari situ kan nanti dia sama-sama menanggung kerugian. Dan pahit-pahitan ngomong sama dia, risikomu ini ya, benefitmu ini ya. Nah kalau terjadi seandainya kerugian, ya ini risikomu. Jangan sampai nanti kita hanya memberikan janji yang mulu-mulu untung sama dia doang, nanti begitu Anda rugi ya, Anda justru hubungan baik sama mereka nggak jadi renggang. Itu kan sesuatu yang tidak berkah ya. Tentang depan aja. Baik, Jacqueline sudah. Bunda Vanhi baju branded tanya Mas J untuk bikin 10 alasan kenapa kita kan harus memposisikan diri kita sebagai lawan negosiasi kita. Untuk itu pasti perlu survei ya Mas. Gimana cara bersurvei yang mudah, khususnya jika kita nggak kenal baik lawan nego dan lokasi baru asing buat kita. Rata-rata ada disebut namanya common interest ya teman-teman ya. Jadi kalau contoh kalau lokasi itu kan intinya kan kenapa sih lokasinya dia mau kita nego dengan harga murah? Ya kita cek dulu ya, kalau lokasinya masih sepi kosong gitu kan dia berarti butuh orang lain yang untuk meramaikan. Ya kita bicara aja, kita ini bisa meramaikan karena ini, karena itu, kan begitu ya. Nah kalau enggak alasan yang lain, misalkan kita buka dari pagi sampai malam atau bagaimana, ya kita juga menangani catering atau apa, atau mungkin bisa dibarter sama mereka yang mau mereka bisa juga seperti gini. Oh ibu kan jualan es doger, nah ibu es doger itu kan cocoknya sama bakso ibu. Nah, kalau saya jualan bakso, ibu jualan es doger, trafficnya bisa saling menguatkan kan begitu, itu bisa. Ya motifnya mereka atau kira-kira apa yang bisa membuat mereka
tertarik lah begitu ya. Masih saya jual barang second yang branded, kadang ketemu pelanggan yang nawarnya gila-gilaan. Memang dia balik lagi, tapi ya itu soalnya harga gimana mas ngadepinya. Ya bilang aja, ibu, kalau ibu mau nawar terus-menerus sama saya, ya ibu ini kan sudah langganan saya. Ya, pokoknya gini, ibu percaya sama saya deh, saya kasih ibu harga yang terbaik. Ya, saya tidak akan mukul ibu, selesai. Buat saya seperti itu. Ngapain sih? Ya, kita harus selalu kucing-kucingan. Ya. Anjas Jati Kusuma, setuju Mas J, mudah-mudahan investornya juga berubah pola pikir dan seterusnya. Oke. Naura Amalia. Ini saja nih Naura ini Naura yang mana nih? Naura padamu, aku padamu Mas J, padamu juga Naura. Ini Naura ini nama anak atau Naura YA ya? Saya nggak ngerti nih. Ambigu. Ade Kasaputra dari Pekanbaru, makasih. Nur Rahmat, Mas J, gimana strategi agar saat sewa tempat usaha kita dinaikkan, nilai sewanya saat usaha mulai terasa ada peningkatan. Ini maksudnya pas ada peningkatan langsung dinaikkan. Nah, paling tidak sama-sama menerima karena saat butuh biaya renovasi kalian besar juga. Terima kasih. Buat saya gini nomor satu teman-teman, ini terjadi pada kawan-kawan tempatnya tidak permanen atau sewa sama orang. Buat saya nomor satu, build your own brand. Ya, build your brand. Artinya apa? Anda buka usaha apapun itu, bangun mereknya sangat kuat. Dan bangun kontaknya di online. Bangun database-nya sebisa mungkin. Supaya pada saat Anda pindah tempatnya, ya, bukan Anda yang ketakutan, mereka yang ketakutan. Ya, artinya apa? Anda pindahin traffic ke tempat yang lain. Gampang. Ya. Nah, jadi jika Anda tidak punya posisi tawar, ya, misalkan contoh begini. Itu loh mie ayam depan kantor pos. Sudah pindah. Ya, kenapa? Digusur, atau kalau digusur sewanya naik. Nah, kata-kata depan kantor pos itu kan karena Anda tidak memiliki branding atau nggak membesarkan branding Anda. Tapi begitu Anda menggunakan branding, ya, misalkan mie ayam akhirat, kan begitu ya. Nah, begitu menggunakan branding tersebut, begitu mereka tahu sosial medianya, pindah, tinggal Anda blast aja ke database Anda, dan mereka akan mengerti pindahnya kemana. Disitulah ya, mereka mau buka mie ayam yang serupa, belum tentu laris. Ya, ini sebenarnya big stick. Lanjut. Edi Chandra, Mas J, negosiasi dengan investor, masalah bagi hasil. Itu berapa standarnya untuk pengelola dan berapa standarnya untuk investor. Ini Edi saya lupa di kota mana ya. Sumatera nggak salah ya. Kalau nego mentoknya berapa? Biaya modal seluruhnya dari investor. Buat saya gini loh. Saya kasih contoh aja ya, Mas Edi. Di tahun 98 saya pernah mengalami hal ini. Pada saat saya mendapatkan investor yang kedua kali. Jadi investor yang pertama saya dapat investor, saya buka usaha industrial supply, kemudian 3 bulan bangkrut karena Singapura kena krisis yang cukup berat, dan investor saya yang pertama modalnya kurang kuat. Kemudian investor yang kedua dia menawarkan kepada saya, saya oke, aku modalin kamu ya sejumlah duit sekian begitu ya. Akhirnya dia bilang we share 50-50, dia bilang gitu. Jadi kamu 50, aku 50. Maksudnya apa? Modal dari dia semuanya, tapi dia ngasih saya 50%, tapi sahamnya saham utang ya. Maksudnya kalau nanti ada keuntungan saya harus bayar ke tempatnya dia. Dan dia juga dapat 50%. Tahu nggak apa yang saya katakan? I don't want, bos, saya bilang gitu. Terus saya tanya sama saya, maksudmu nggak mau kenapa aja ya? Kalau kamu mau lebih gede, jangan sekarang aja, dia bilang gitu. Kamu buktikan perusahaan ini akan besar karena effortmu, karena usahamu. Nah, kalau perusahaan ini besar karena kamu, aku mau kok J ngasih lebih gede daripada sekarang. Dia bilang gitu. Saya justru bilang gini, justru sebaliknya, aku mau kamu lebih besar daripada aku. Ya dia, saya ulangin, saya minta justru dia lebih besar daripada saya. Kenapa? Ya, saya bilang sama dia gini, aku nggak mau di masa akan datang, pada saat nanti perusahaan jadi gede, untung, ya, kamu komplain ke aku, bilang gini, enak aja lu kesini cuma bawa kolor doang, gua yang modelin lu semuanya, ya. Sekarang pas begitu untung ya, lu bagi sama rata sama gua, enaknya lu J. Saya mau seperti itu. Atau sebaliknya, pas begitu rugi, ya, dia menanggung semuanya 20%, 100%.
Ya, dia 100% sedangkan sahamnya cuma 50%. Ya, terus akhirnya kita deal dengan angka berapa? 70-30. Saya 30, dia 70. Kenapa? Karena toh saya ngaca kok. Saya ngaca pada saat itu saya tidak punya pengalaman apa-apa. Cuma 3 bulan usaha aja bangkrut lagi. Ya, sebelumnya saya seorang karyawan. Nah teman-teman, ada yang sangat mahal. Apa itu yang namanya kredibilitas. Kalau Anda terlalu berhitungan berlebihan, ya hitungan termasuk nawar sama investor berlebihan, nanti ada ganjalan dalam hati mereka. Ya, gimana gini loh. Contoh sederhana lah, saya mau invest pada Anda, terus Anda negosiasi berlebihan. Saya bilang, oke deh Edi, lu kan belum punya pengalaman sama sekali nih. Jadi 3 buat lu deh, dulu buat gua. Terus Anda gue sama saya 50%. Apa yang saya katakan? Dalam hati saya begini, kamu ini tak angkat dari comberan. Ya, tak kasih modal. Kok kamu ya belum apa-apa sudah minta lebih? Buktiin aja belum. Ngerti nggak Ed? Ya, ini saya ngomong terjadi pada beberapa yang pernah saya temuin seperti itu. Makanya tahu nggak saya bilang apa? No deal, nggak jadi. Ya, nggak jadi. Dan kalau jadi pun ya biasanya orang yang minta seperti ini di masa yang akan datang akan ada potensi keributan. Kenapa? Dia merasa bahwa nggak adil. Tapi ya diketahuilah ya pada saat Anda menerima saya, kalau saya jadi Anda, saya akan mengatakan seperti ini. Bos atau Pak, menurut Bapak ada untuk Bapak berapa? Balik aja. Ya, dia dapat duit, Anda dapat kesempatan untuk membuktikan diri Anda sebagai seorang pengusaha. Betul? Anda dapat jaringan. Dia dapat duit, Anda dapat jaringan. Dia mungkin nggak kerja, tapi dapat passive income, tapi Anda dapat skill, dapat credibility, ya, track record Anda dapat jaringan. Benar nggak? Nah, insya Allah sekarang mungkin Anda dapat presentasi kecil. Anda ngabdi dengan cara yang baik, ya. Anda jujur, Anda adil. Kalau toh pun dia tidak melirik Anda, orang lain akan melirik Anda. Oke, bangun track record Anda. Izam Rizal Majid, jam berapa nih? Waduh, udah 1 jam ya. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Majid, teknik passing leading saat berkenalan. Ini teknik passing leading maksudnya passing itu membangun persamaan, ya. Leading itu narik gitu ya, narik atau utilisasi gitu ya. Nah, Majid, teknik passing leading saat berkenalan dan bertemu orang baru sebelum masuk ke tahap negosiasi bagaimana? Apalagi posisi orang tersebut di atas kita, calon investor misalnya. Buat saya begini teman-teman, masing-masing orang itu punya karakternya berbeda-beda, ya, ya terutama. Tapi pada dasarnya mereka suka satu hal, sama orang yang sopan. Nah jadilah orang yang sopan, punya manner, punya adab, kerendahan hati. Ya, kita datang, permisi Bapak, apa kabar gini-gini. Kalau toh nanti pun mereka nekan kita dan macam-macam, selesai ya selesai, begitu aja. Ya, buat saya bahkan sekali lagi, saya orangnya, ya kalau nggak srek, mendingan nggak saya lanjutkan. Daripada nanti di masa yang datang kita terjadi keributan. Oke, nah manner yang nomor satu. Kalau si leading membangun kesamaan yang simpel begini saja. Lihat 360 derajat dia. Atau bahkan sebelum ketemu sama dia, kita cek backgroundnya dia lebih dahulu. Hobinya dia, apanya, dan seterusnya ya. Kemudian karakternya dia seperti apa. Nah kita passing pada saat itu. Contoh misalkan ya, kita ngerti dia hobinya ya, misalkan golf gitu ya atau apa. Kita pelajarin sedikit tentang golf dan macam-macam ya. Begitu kita masuk kenalan sama dia dan kita lihat di ruangannya dia penuh dengan piala dan macam-macam, kita bilang, wow, Bapak ini atlet golf ya Pak ya. Nomor satu itu duluan. Ya, ini Anda bisa baca bukunya How to Win Friends and Influence People ya. Wow, Bapak ini atlet golf ya. Anda bangun kesamaan lebih dahulu. Ya, dan membangun interest terhadap apa yang mereka interest. Dan terus kita bisa tanya, handicap berapa Pak? Kalau boleh tahu, ya, jangan-jangan nggak ngerti ini handicap itu apa. Ya, itu yang sebenarnya membangun kesamaan. Cek backgroundnya sebelum kita ketemu sama orangnya, lebih bagus. Kalau kita ngerti siapa yang kita temuin, ya insya Allah passingnya lebih gampang. Film yang saya rekomendasikan, ini tidak saya rekomendasikan untuk dipraktekkan dalam percintaan ya, tapi film ini saya rekomendasikan untuk tadi sebenarnya passing leading itu adalah film Hitch, HITCH, filmnya Will Smith, sudah cukup lama filmnya. Oke, teman-teman, Linda, thanks Linda doanya. Sebenarnya Linda nggak sakit sih, apa namanya,
penyakit biasa lah, saya agak sedikit alergi dan juga pada saat saya bicara nggak tahu hidungnya gatal banget beli udah balik dari Amerika nih ya, hadir Mas dari New York. Oh, masih di New York nih online-nya luar biasa. Ya Ibu Lili enjoy ya di sana ya. Saya nggak minta oleh-oleh loh. Jadi gak usah beliin oleh-oleh. Nanti kalau kita pas di luar negeri selalu dimintain oleh-oleh, kasihan repot. Oke teman-teman semuanya, makasih atas perhatiannya. Ini dari teman-teman di luar kota banyak banget ya yang menyimak sampai di luar negeri. Kita besok saya mungkin tidak bisa dikarenakan besok saya ada di Banjarmasin. Teman-teman jangan lupa yang di Banjarmasin, uh, maaf, saya belum tahu pasti besok bisa atau tidak bisa. Mungkin besok bisa kalau di hotel ada sinyal ya. Karena saya baru seminarnya di hari Jumat ya. Jadi besok hari Kamis saya baru nyampe di Banjarmasin. Mudah-mudahan kalau saya sempat, saya akan kabari Anda 1 jam sebelumnya, setengah jam sebelumnya biasa live lagi. Oke. Kalau ada topik request materi apa, Anda boleh nanti dari di timeline Anda boleh ketik aja kira-kira apa yang Anda inginkan materi dari yang dari saya gitu ya. Reza, sehat ya Masjid, Kopdar bentar lagi, thanks ya semuanya perhatiannya dan doanya. Oke, cukup sekian, sampai jumpa lagi. Fight.